Nah, acara yang pertama adalah kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Sir Andreas. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, para undangan, anak-anak kita sekalian, para guru, para sponsor. Selamat pagi, selamat Hari Peduli Autis Internasional 2020. Baiklah, saya mulai dengan review ya, apa yang kita kerjakan hari ini. Hari ini adalah peringatan Hari Peduli Autis. Hari Peduli Autis ini dicanangkan di PBB pada tanggal 18 Desember 2007. Kemudian mulai 2 April 2008 dicanangkan sebagai Hari Autis Internasional pertama. Mengapa? Karena pada saat itu ada sesuatu kekhawatiran di PBB di seluruh dunia. Ada prognosis 1000 anak dari 1000 anak kelahiran, ya ada satu yang penyandang autisme. Dan prognosis itu makin lama setiap tahunnya makin bertambah. Kalau sekarang ini ya, yang data yang saya baca perbandingannya itu 40:1. Bayangkan ya, dari 1000 sekarang jadi 40:1. Tapi hal ini tidak berlaku untuk penyandang yang lain. Down syndrome itu tetap dari tahun 2008 sampai sekarang itu tetap 1000:1. Tapi autisme ini meningkat. Dari 1000:1 sekarang jadi 40:1. Pada saat pencanangan itu yang diminta untuk kita semua apa? Yang pertama adalah penerimaan dan kepedulian. Yang kedua apa? Yaitu riset. Sebab itu sekarang banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan berbagai pihak universitas. Yang ketiga, jangan adanya diskriminasi terhadap individu dan penyandang. Jadi 3 hal inilah yang sekarang yang kita peringati hari ini untuk kita galakkan kemana-mana supaya semua orang itu paham bahwa mereka penyandang autisme diterima, dihargai, kemudian jangan ada diskriminasi, dan banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan, termasuk salah satunya riset yang saya lakukan sendiri. Jadi saya sangat berbangga dan berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mengadakan riset ya, bagaimana peran yoga dan sensori integrasi terhadap anak-anak kita. Dan hasil riset itu sekarang sudah masuk untuk acara Asia Pacific Autism Conference nanti bulan November 2025 ini di Perth, Australia. Dan yang membuat saya bangga, yang melakukan presentasi nanti itu bukan saya, tapi anak murid kita. Ya, anak murid kita, Jody udah datang belum? Jadi tepuk tangan juga untuk Jody udah datang belum? Nah ini kemajuan yang luar biasa. Ya termasuk saya sendiri pun akan presentasi ke sana. Ya kalau saya yang presentasi ya mungkin bilangnya alah wajarlah Pak Andreas kan udah dibayar pemerintah Singapura 2019 sudah lulus. Nah sekarang dibayar pemerintah Australia lagi ya biasa aja. Tapi yang mau presentasi ini adalah murid kita. Artinya apa? Mereka punya banyak kesempatan. Mereka bisa di-upgrade potensinya. Mereka bisa masuk kemana saja. Saya bangga ya, ada 2 murid kita ini bisa masuk bekerja saat ini ya di perusahaan multinasional. Perusahaannya apa saya nggak usah bilang, tapi sudah diterima bekerja ini 2 murid ya, saya kita ya, bukan murid yang lainnya. 2 murid kita bekerja di perusahaan multinasional. Artinya apa? Mereka memberikan kesempatan yang sangat besar. Bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil, tapi juga perusahaan besar. Dan kesempatan inilah betul-betul kita manfaatkan. Sebab itu saya sering sedih ya, kalau ada yang bilang sama saya, ini terus terang ya, saya cerita saja di sini. Mungkin kita sama lain bisa saling bantu. Pak, ngapain saya urus anak orang lain? Aduh, saya sedih loh. Betul. Lebih baik saya urus anak sendiri. Aduh, saya sedih loh. Kalau kita bisa bergandeng tangan ya, bahu membahu, bantu satu dengan yang lain, wah, hasilnya luar biasa. Ada yang bilang, Pak, lebih baik saya urus anak sendiri lah. Kenapa? Saya tanya. Bapak tahu sekarang kehidupan ekonomi betapa sulitnya. Memang saya mengerti ya. Ini dolar naik terus ya kan? Betul ya. IHSG-nya turun ya. Harga saham gabungan
turun. Walaupun Mister yang di Amerika sana sudah menyesuaikan tarifnya, tapi ternyata nggak berubah juga. Betul ya? Jadi kesulitan ekonomi ini memang saya tahu ya, tidak gampang untuk membesarkan seseorang spesial nih dengan kesulitan seperti ini. Sebab itulah kita mesti saling bahu-membahu. Ya. Mungkin ini adalah oleh-oleh hari ini ya. Kalau nanti pulang ditanya sama orang rumah ya, tadi acaranya ini tentang apa ya? Ada bawa oleh-oleh. Ada. Yang pertama bahu-membahu. Yang kedua apa? Ini yang penting ini. Yang kedua itu apa? Nah, minggu lalu kata-kata yang kedua ini sudah saya bagikan kepada para guru kita, sebagian besar lulus ini. Lulus ujian. Apa itu? Guru-guru ini dapat stiker dari saya, stiker kecil. Saya ambil ini dari TV PKK, dari bab Owada Patimokkha Gata yang dilantunkan oleh Sang Buddha dalam syairnya. Dia sebut ya, Kanti Paramam Tapo Didika. Kesabaran adalah praktek moral yang tertinggi. Benar nggak? Ini semua dapat ini ya guru-guru. Jadi kalau lagi sakit, anaknya lagi sakit, sabar. Anak belum mampu, dibandingkan sama yang lain, tuh kalau anak ini bisa ya, kok dia bisa buat macam-macam produk, mulai dari daur ulang itu jadi sampo, kemudian jadi deterjen dan sebagainya, bisa buat makanan. Kok anak saya belum bisa ya? Sabar Bu, sabar, pasti bisa, asal kita betul-betul bekerja. By the way, kalau ada yang mau melihat ya, silahkan ya. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap murid-murid kita, mereka yang melakukan barang-barang ini dijual. Sebagai apa? Sebagai kepedulian kita terhadap mereka, kita beli. Ya. By the way, kalau mau coba sampo-nya silakan ya. Ini kalau dulu saya pernah lihat rontok, saya pakai sampo itu sekarang lumayan lah ya, nggak rontok-rontok amat. Maklum saya udah 57 tahun. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih acara ini kita adakan. Ya, terutama para sponsor. Mulai dari Mito, Kolombina, Hilarifa, Merich. Terima kasih untuk Dai TV, terima kasih untuk Manhattan, Times Square. Terima kasih untuk Kindle School. Ini jauh-jauh datang ya kepada Didi. Terima kasih ya sudah mau membawa murid-muridnya, kita bisa bersama-sama membuat ini. Termasuk produk anak-anak kita, coba Bapak Ibu lihat, ini benar hasil karya. Ya, jadi kita bisa saling bahu-membahu. Kepedulian itu penting. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Sahat-sahat Nisolu, saya sahat ma tubuh yang leleng mahita mangolo, saya sahat ma tupang